memulai ibadah pada malam hari ini, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau melihara hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim hidup kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu sungguh ajaib dan luar biasa Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang luar biasa. Dengan apa kami dapat membalas segala kasih-Mu Tuhan? Bapa, biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau saja yang beracara tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu berkarya di tempat ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Engkau saja yang disukakan pada malam hari ini. Karena Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kaulah satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Di saat kami tidak bisa berharap kepada yang lain, hanya Engkau saja ya Tuhan pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam
percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan.
adalah sahabat kita. Amin. Siapa sahabat kita? Yesus. Kok kurang dengar ya? Siapa sahabat kita? Yesus. Waduh, kurang kenceng lagi. Siapa sahabat kita? Yesus. Haleluya. Yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Mari sama kita katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, sahabatku berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Dia sumber kekuatan kita. Jangan sampai kita terlepas daripada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Di luar Tuhan tidak ada kekuatan. Di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Amin. Dan pada malam hari ini kita diberi
kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh kita. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah segala penghulu-penghulu di udara. Dan kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkannya. Amin. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. luar biasa. Dia luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amin. Kita sudah silakan duduk saudara-saudara. Kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan.
darahnya yang mahal sudah memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi umat yang kalah, tetapi kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, mari kami undang untuk jemaat bangkit berdiri, tetap di dalam hadirat Tuhan.
pada malam hari ini. Dia hadir tengah-tengah kita. Dia Allah yang ajaib. Ya benar Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ini iman kami Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Aku berserah, Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. nantikan Benar Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu Kepada hambanya kami persilahkan. terbang tinggi di tengah ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Tuhan, seringkali kami terbatas mengekspresikan cinta kami kepada Tuhan. Mungkin kami terbatas Tuhan dengan cara kami Tuhan menyampaikan bahwa kami mengasihi-Mu. Tapi kami rindu biarlah Tuhan temukan dalam hati kami sebuah kerinduan bahwa apa yang kami kerjakan Tuhan semuanya sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Bahwa kami sungguh mencintai-Mu Tuhan. Mungkin dengan cara yang sederhana yang bisa kami sampaikan kepadamu. Tapi kami percaya apa yang kami kerjakan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tuhan perhitungkan menjadi kebaikan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah dan berharga bagi setiap kami. Untuk kami bisa menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Sebab kami tahu tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Dan tidak semua orang bisa mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Tapi kami percaya Tuhan, kami mengambil keputusan yang baik dan benar untuk kami ada dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya Tuhan lebih baik satu hari dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami pilih Tuhan tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Rajaku. Dan Tuhan, sebentar kami mendengar firman Tuhan. Bapa, kami butuh Roh Kudus mendampingi setiap kami, memberikan pemahaman yang sempurna dan utuh akan kebenaran-Mu. Ajar kami untuk kami bisa menghidupi kebenaran-Mu, sehingga kebenaran itu Tuhan tidak hanya mengisi pikiran kami, tapi tidak mengerjakan perubahan yang kami rindukan Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan mengerjakan kesempurnaan demi kesempurnaan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu dengan kerendahan hati kami akan duduk, diam, dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Baik,
Yang belakang belum. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, belakangan ini saya diminta mengajar ya buat Bible study di sebuah gereja di Denpasar, dan gereja cukup besar sekali di Mall Bali Galleria. Ya, saya minta mengajar, dan minggu kemarin saya khotbah di sana, di ibadahnya, di ibadah rayanya, dan itu yang hadir mungkin 800 sampai 1000 orang kali ibadah. Ya, setelah hari Minggu saya khotbah, hari Selasa saya diminta mengajar di Bible study untuk membahas surat Galatia. Ya, saya sudah bahas Galatia. Nah, kesimpulannya yang saya mau sampaikan buat kita semua. Ya, saya mengambil sebuah kesimpulan dalam sebuah pengajaran. Ya, 2 jam saya mengajar. Lalu saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya begini. Firman yang benar tidak mungkin menghibur kita dengan kebohongan. Tetapi firman yang benar akan menyakiti kita dengan kebenaran. Saya ulangi. Kesimpulan dari pengajaran saya katakan begini. Firman yang benar tidak mungkin menghibur kita dengan kebohongan. Tetapi firman yang benar akan menyakiti kita dengan kebenaran. Tapi saya mau kasih tahu, dia yang melukai, dia yang membebat luka kita dengan kebenaran. Ya, memang kalimat ini tentu tidak disukai banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus belajar Injil yang benar. Injil yang murni. Ya, kalau Bapak Ibu membaca surat Galatia, ya, di mana Rasul Paulus itu, ya, yang sekolah teologi tahu ini, ya, biasanya kalau kategori surat kriterianya adalah pengirim, penerima, pendahuluan, ya kan, lalu isi, lalu penutup dan salam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Galatia enggak. Surat Galatia ada penulisnya, pengirimnya ada, penerimanya ada, jemaat Galatia. Tapi begitu pendahuluan, Paulus langsung marah-marah di Galatia. Kamu lekas sekali, cepat sekali berpaling kepada Injil yang lain, yang bukan Injil. Wah, langsung marah-marah di situ ya. Jadi saya pikir, wah, ini perlu dipahami jemaat Tuhan. Ya, Galatia itu unik sekali surat Galatia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hal yang sama saya mau katakan. Seringkali kita ditawarkan Injil yang lain, yang mencoba menghibur kita. Tapi mohon maaf, banyak kepalsuan di dalamnya. Tetapi Injil yang benar, yang seringkali melukai kita, kita nggak suka. Kita nggak suka. Padahal berulang kali saya katakan Bapak Ibu Saudaraku, Injil yang benar itu justru yang pahit Bapak Ibu. Iya, ya, yang pahit. Makanya saya seringkali tegaskan ya, biasanya Bapak Ibu yang pahit itu obat. Tapi justru jemaat sukanya yang manis. Padahal yang manis itu biasanya apa? Penyakit. Betul ya? Sudah terbiasa kita dengan penghiburan-penghiburan yang kelihatannya benar, tapi ternyata palsu. Nah, saya nggak mau. Saya sampaikan Injil apa adanya. Bapak Ibu suka, kita lakukan sama-sama, bertumbuh sama-sama. Kalau nggak suka, keselamatan kita masing-masing. Yang penting saya sudah ingatkan kebenaran ini. Amin. Oke, saya nggak bahas Galatia, itu perlu digali ya. Pembahasan pembelajaran tanya jawab nanti gitu. Ya, karena ini khotbah, saya membahas surat lain. Nah, kita langsung membuka dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini ya secara tegas. Filipi pertama 1 pasal 1 ayat yang 29. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Tentu saya katakan ayat ini tidak disukai oleh orang Kristen. Ayat ini tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi saya perlu sampaikan, bahkan ayat ini jarang, bahkan mungkin tidak pernah dihotbahkan orang. Karena nanti jemaat susah menerimanya.
biasanya diperdengarkan ya karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia menyembuhkan. Sehingga orang berlomba-lomba mengejar karunia itu. Bahkan hari ini agak ekstrim, ada yang namanya sekolah bahasa roh. Sedih ya. Kenapa? Karena mereka hanya mendengar karunia-karunia demikian. Yang dimana setelah karunia itu tampil di atas mimbar, itu menjadi sebuah hal yang bisa disanjung-sanjung. Ketika orang bisa menyembuhkan, doanya menyembuhkan orang sakit, wow, bisa disanjung-sanjung. Tapi karunia ini tidak pernah disampaikan. Padahal Alkitab jelas mengatakan, sebab kepada kamu, kepada kita, dikaruniakan bukan hanya untuk percaya. Percaya itu baik, tapi nggak cukup Pak. Bu, ternyata ada karunia lain selain percaya. Apa itu? Alkitab katakan, melainkan juga karunia untuk menderita untuk dia. Nah ini orang yang gak suka. Oh gak enak, kenapa harus begitu? Kenapa sih gak karunia yang lain gitu? Karunia happy-happy, ya kan? Karunia sukacita. Kan enak Tuhan, ini karunia menderita buat apa Tuhan? Tapi saya mau katakan ini sebuah karunia. Dan orang cenderung tidak mau mencarinya. Ya, nanti kalau ada waktu kita bahas beberapa karunia deh. Ya, supaya kita paham. Bapak Ibu, karunia itu adalah pemberian kepada siapa Allah mau memberikan. Ya kalau nggak dikaruniakan ya tidak dapat juga memang. Tapi karunia itu Allah memberikan kepada siapa Allah mau berikan, itu karunia. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya perlu sampaikan. Tetapi saya perlu garis bawahi, memang ada karunia untuk menderita. Tapi ditegaskan, menderita untuk dia. Tentu penderitaan di sini bukan penderitaan yang seperti kita pikirkan, kelaparan, bencana alam, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tentu tidak. Tapi di sini dikatakan menderita untuk dia. Nah seperti apa menderita untuk dia? Seperti apa menderita untuk Yesus? Bapak Ibu pernah nggak dengar kata-kata begini untuk orang-orang yang mungkin lagi menjalin kasih gitu ya antara pasangan laki-laki dan perempuan dan berkata begini, aduh nggak apa-apa aku menderita yang penting kamu happy. Pernah dengar ini? Nggak apa-apa aku susah yang penting kamu seneng. Bahkan tidak sedikit juga orang tua yang berkata kepada anak-anaknya, nak nggak apa-apa papa nggak makan, yang penting kamu makan ya nak. Nggak apa-apa papa nggak sekolah bagus, tapi kamu sekolah bagus ya nak. Nah kita harus pahami kenapa orang mau menderita untuk sesuatu atau untuk seseorang. Tentu bukan tanpa alasan. Kalau kita mau menderita untuk seseorang, maka saya mau pastikan orang itu adalah orang yang kita kasihi. Setuju? Nah Alkitab katakan kepadamu dikaruniakan menderita untuk dia. Artinya Bapak Ibu, tentu kita menderita bukan hanya karena kesalahan kita, karena kelalaian kita. Tapi penderitaan yang kita alami karena aku mengasihi Tuhanku. Yang lebih detailnya begini. Tuhan, aku korbankan kesenanganku. Yang penting Tuhan senang. Aku korbankan kepentinganku demi kepentinganmu Tuhan. Ini sebuah penderitaan yang berat loh Bapak Ibu. Cukup berat loh. Nggak apa-apa aku nggak happy. Yang penting Tuhan happy ya. Nggak apa-apa aku nggak seneng. Yang penting Tuhan seneng ya. Sehingga saya mau katakan penderitaan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita adalah sebuah karunia yang hebat. Kita bisa menanggalkan kesenangan kita demi kesenangan Tuhan. Kita bisa menanggalkan kepentingan kita demi kepentingan Tuhan. Wah ini hebat. Ini karunia loh Pak, Bu. Tapi kenapa nggak pernah diajarkan? Kenapa nggak pernah dihotbahkan? Karena banyak orang, banyak manusia, mereka rata-rata hanya untuk hidup, hanya untuk mencari kesenangannya sendiri. Mereka hidup untuk kepentingannya sendiri. Mereka nggak pusing dengan yang lain. Padahal ada karunia ini Bapak Ibu, di mana kita rela kehilangan kesenangan demi kesenangan Tuhan.
Kita rela kehilangan kepentingan kita. Yang penting kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Wah, ini perlu disampaikan supaya jemaat Tuhan mengerti Bapak Ibu. Nggak salah. Nah sebenarnya ini yang mesti kita kejar Pak. Bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan karunia ini. Ayo kita minta Tuhan, kasih aku kesempatan untuk hidup bagimu Tuhan. Kasih aku kesempatan Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagimu. Ini yang kita kejar. Bukan nubuatan, bukan bahasa roh yang kita kejar. Ini nggak perlu dikejar Pak. Bu, semua akan lenyap, tapi yang tinggal tetap apa? Kasih. Nubuatan akan lenyap, bahasa roh akan lenyap, kasih tinggal tetap. Bagaimana kita membuktikan kasih kita kepada Kristus? Ini yang akan kekal, Pak. Ini yang kita perjuangkan kok. Yang nggak akan hilang. Bukan kita berjuang berlomba-lomba, bisa nubuat, bahasa roh, menyembuhkan orang. Aduh, Pak, ini semua akan hilang, mukjizat akan hilang. Akan hilang, tapi kasih tinggal tetap. Ayo perjuangkan dong. Bagaimana kita membuktikan bahwa sungguh-sungguh Tuhan, aku hidup untuk kepentinganmu. Waktu istri saya pasang status, langsung, bro, sekarang khotbah di New Tribe katanya. Waduh, gereja gede tuh. Ya kan emang English service ya, bahasa Inggris. Wah, lumayan tuh. Dia bilang PK-nya $. PK-nya $. Aduh Tuhan tuh. Dia nggak tahu bagaimana berjuang untuk hidup untuk kesenangan Tuhan. Pak, saya berdiri di atas mimbar Tuhan, saya katakan, dimanapun saya khotbah, saya nggak pernah ambil amplop. Mau isi $, mau isinya apa, saya nggak pusing. Saya taruh di kas. Saya hidup bukan dari persembahan kasih, saya hidup dari Tuhan. Dan saya akan buktikan kepada banyak orang. Saya hidup karena Tuhan, bukan karena persembahan kasih. Betul, di sini pun saya nggak pernah ambil. Tuhan saksi hidup saya nggak pernah. Saya kembalikan ke bendahara buat kas gereja. Nggak pernah saya ambil. Nggak mau. Saya hidup dari Tuhan bukan dari persembahan kasih. Pak, ini bagaimana saya menunjukkan ini kesempatan buat saya. Bahwa Tuhan, aku mau tunjukkan. Tuhan, sebenarnya aku perlu uang. Tapi bagaimana aku nggak ambil uang itu untuk kesenangan Tuhan. Pakai buat pelayanan. Aku nggak ambil Tuhan. Sakit nggak sakit Pak? Bu, menderita nggak menderita secara daging. Tapi ini caraku untuk membuktikan Tuhan, aku mau mengasihimu dengan benar. Aku ambil karunia itu, menderita untuk dia. Amin. Ayo Pak, Bu, bukan bagaimana kita bahasa roh. Mari sini sekolah semua, ayo berdiri semua. Saya doakan, ikuti saya bahasa roh. Pak, aduh udahlah, kita udah lewat masa-masa itu. Jangan lagi begitu modelnya. Saya bukan anti bahasa roh Pak. Saya berdoa bahasa roh. Tapi bahasa roh saya tidak akan perdengarkan kalau Tuhan gak suruh dalam jemaat Tuhan. Yang bisa dengar bahasa roh cuma istri saya. Saya kalau berbahasa roh cuma istri saya karena sekabar. Jadi kalau saya lagi doa, saya lagi dalam hadirat Tuhan, saya bahasa roh, istri saya yang dengar. Dan mohon maaf, saya bukan mau sombong, saya bahasa roh saya gak tata-tata apa enggak. Saya ngomong Pak, kalimat. Kita pelajari, bukan ini yang kita kejar Pak. Wah, sayang waktunya singkat nih. Kalau enggak saya bahas bahasa roh nih supaya kita bertobat sama-sama. Iya, saya enggak anti bahasa roh loh Pak, Bu. Enggak anti. Saya berbahasa roh. Tapi yang bener dong Pak. Alkitab kan udah ajarin dengan jelas. Aduh enggak apa-apa, saya buka di 1 Korintus pasal 14 deh. Cepet aja, ada bantu saya. 1 Korintus pasal 14, ayo kita jelaskan. Ini enggak perlu ditafsir. Jelas kalimatnya, enggak perlu ditafsir. Baca jelas, buka hati. Udah bener deh firman Tuhan, gak mungkin salah. Setuju firman ini bener, amin? Nah kita buka 1 Korintus pasal 14. Cepet aja nih, supaya kita sama-sama bertobat. Ya. Mulai saya deg-degan nih, saya pernah khotbah di gereja, khotbah tentang bahasa roh, besok gak diundang lagi. Iya, tapi gak apa-apa lah. Yang penting saya sampaikan kebenaran. Diundang lagi boleh, gak undang gak apa-apa. Amin? Iya, namanya saya hamba. Hamba itu siap disuruh, siap gak disuruh, amin? Ya kalau suruh istirahat, saya istirahat. Kalau suruh kerja, saya kerja, orang hamba. Ada 14, itu gak keluar-keluar ayatnya. 1 Korintus pasal yang ke-14. Tentang karunia. Oh, saya buka aja deh, supaya lebih cepat. Nanti ikuti ya, kalau saya ngomong ikuti ya.
karena nanti takutnya lama. Oke, nah ini dia. Saya akan mulai dari ayat yang pertama, nanti ikuti ya di layar ya. Ayat pertama. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu. Nah, kan kasih. Yang dikejar kasih, bukan yang lain. Ada karunia-karunia roh, bernubuat, bahasa roh, ada. Tapi yang disuruh kejarnya apa? Kasih. Itu Alkitab gak mungkin salah. Kejarnya kasih. Udah benar ya. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang ia ucapkan hal-hal yang rahasia. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saya garis bawahi dulu. Ingat, bahasa roh bukan untuk membangun jemaat. Bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Ini kalimatnya begitu. Ya, nggak perlu ditafsir kok. Nanti baca terus. Ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus berkata begini, aku seneng sih kalian bahasa roh, aku seneng, kata Paulus. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi boleh berbahasa roh, tapi harus ada yang menafsirkan. Nanti kita baca di kalimat selanjutnya. Kalau tidak ada yang menafsirkan, yang bahasa roh diem. Begitu, jelas Alkitab kok. Ya, jangan dipaksa-paksa lah. Atur aja. Ikut aturan Alkitab. Oke? Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran. Sama halnya dengan, lengkap. Nah, Firi. Ayat 9. Demikianlah juga kamu akan berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Pak, kata-katanya mesti jelas. Ini Alkitab yang ngomong. Mohon maaf, saya bukan mengejek bahasa roh. Oh, tata, papa, caca, coba deh dipertimbangkan lagi deh. Jelas mesti, nggak boleh nggak jelas. Kalau kita mau gali nih Pak, waktu saya singkat sebenarnya. Kita mau gali apa sih bahasa roh? Glosolalia, senolalia dalam bahasa Yunani. Apa artinya? Glosolalia, bahasa lidah. Senolalia, bahasa asing. Ini terbagi Pak. Itu mesti dijelaskan secara detail supaya orang jemaat paham, nggak tersesat. 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Nggak mungkin. Ya, makanya saya katakan mohon maaf, tidak menghina bahasa roh. Tapi yang caca-caca, papa, tata, coba di lagi ya, pertimbangkan lagi. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi bahasa roh itu untuk membangun jemaat, tetapi kalau bahasanya nggak dimengerti, nggak ada yang menafsirkan, siapa yang terbangun Pak? Nggak ada yang dibangun, sia-sia. Perkataannya seperti di udara dibuang sia-sia. Nggak ada yang dibangun. Karena bahasa roh membangun diri, bukan membangun jemaat. Lalu diucapkan dalam ruang lingkup jemaat, apa itu perlu? Perlu, kalau ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan gimana? Diam yang bahasa roh. Oh, nanti kita baca. Oh, saya tegas sekali kalau ngomong begini, supaya kita sadar. Ini kita udah bacakan latah rohani. Ya. Ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Tuh, harus ada penafsiran. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku akan lengkap. 18.
Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus bahasa roh, Paulus enggak anti bahasa roh. Tetapi dalam pertemuan, ini dengar baik-baik. Tetapi ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Pak, Bu, dalam lingkungan jemaat, kenapa sih nggak pakai 5 kata? Yesus mengasihimu. Bapak Ibu, mari sama-sama cinta Yesus dengan benar. 5 kata, Pak. Daripada beribu-ribu caca-caca. Gak ada artinya, Pak. Bu, gak ada yang dibangun di situ. Tidak ada. Lengkap. Ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk, oke, lengkapnya ini nanti perlu penjelasan panjang itu nanti. Ayat 26 langsung. 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan suatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, pernyataan Allah, karunia bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi diulang lagi, untuk membangun jemaat. Ya, kalau nggak ada, nggak usah. Kalau nggak membangun, nggak usah. Jika ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, biarlah, nah ini dia nih. Biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Ini Alkitab yang ngatur, bukan saya yang ngatur. Kalau ada dalam gereja ada yang berbahasa roh, udah cukup 2 atau 3 orang. Tetapi sekarang kan unik. Ayo 5 menit ke depan, semua mari kita berbahasa roh. Fungsinya apa? Saya kasih waktu 5 menit ke depan, semua jemaat, semua bahasa roh, semua bahasa roh. Fungsinya apa? Alkitab udah atur loh. Kalau dalam lingkungan jemaat bahasa roh boleh 2 atau 3 orang cukup. Ini agak tegang ya ngomong begini, biar aja deh. Ya, oke. Oke. Jika ada yang berkata-kata dalam bahasa, biarlah 2 atau 3 orang, sebanyak-banyak 3 orang. Seorang demi seorang, ganti-gantian, Pak. Seorang demi seorang. Yang satu ngomong, yang 2 diem. Yang satu ngomong, yang lain 2 diem lagi, Pak. Ganti-gantian. Roh Kudus itu teratur sekali, Pak. Nah, si kita enggak kan, ayo semua, bahasa roh semua, 5 menit. Waduh, Pak. Ayolah, yuk sama-sama yuk kita bertobat, Pak. Udah jangan begitu lagi kita. Ya. Nafsir, Oke. Seorang demi seorang, dan harus ada dan harus itu sebuah keharusan. Ada seorang lain untuk apa? Menafsirkannya. 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka apa? Tuh. Kau udah jemaatnya dia kadang nafsir, diem. Ini Alkitab yang ngajarin kok. Bukan saya yang ngajarin. Ini kok kita makin ekstrim. Lompat. Gak ada yang nafsirin, diem. Udah Alkitab kok. Jangan dipaksa-paksa, Pak, Bu. Ini mesti dikupas habis sebenarnya satu pertemuan atau paling enggak. Tapi ya udahlah, paling enggak garis besar kita paham. Supaya kita jangan terkecoh, Pak. Kejar kasih kata Alkitab. Yang gini-gini gak usah dikejar, Pak. Bu. Makanya mohon maaf ya, saya mudah-mudahan di sini enggak. Tapi saya enggak setuju. Pelayan Tuhan. Saya pernah masuk loh. Pelayan Tuhan. Seleksi. Persyaratan pertama. Bisa bahasa roh. Loh. Yakin yang bisa bahasa roh lebih suci hidupnya daripada yang gak bisa bahasa roh? Yakin gak? Oh itu syaratnya, bingung. Wah, saya hot begini deg-degan saya nih. Tapi ini kebenaran, terserah suka ini kebenaran lah. Saya sampaikan, Pak, Bu, ayo yuk kita terbuka dengan jujur akan kebenaran. Kau dalam lingkungan jemaat lebih baik 5 kata yang membangun daripada beribu-ribu bahasa roh. Kalau nggak ada yang menafsirkan, diem. Saya udah pernah terjebak, Pak. Masa-masa remaja saya, masa-masa pemuda saya, waktu di kampus. Saya mau khotbah di kampus datang. Tiba-tiba WL-nya berkata begini. Mari, teman-teman semua, 5 menit ke depan, kita akan berbahasa roh. Dia udah janji sama pemusik. Nanti kalau saya hitung 1, kenceng, bung, 2, bung. Begitu 3, rame-rame ya, rame-rame, kenceng-kenceng, janji sama pemusik. Tiba-tiba, ayo, hitungan pertama, 1, musik, bung. 2, buang, begitu 3, buang.
Tuh, ruangan itu kayak, aduh, berisik sekali. Oh, saya coba Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya nggak ikut. Wah, tuh rame sekali. Tiba-tiba dia udah sekian lama, 5 menit, tiba-tiba WL-nya bilang begini. Stop. Saya lelah. Saya buka mata. Lelah, kenapa dia? Iya, saya lelah. Karena setengah dari roh saya pindah ke kalian. Untung saya nggak ikut. Ternyata bukan Roh Kudus, rohnya dia. Dalam untung saya nggak ikut, Tuhan terima kasih. Ini kejadian saya nggak karang loh Pak, ini kejadian nyata loh. Saya lelah, saya pikir lelah, kenapa? Karena setengah dari roh saya pindah ke kalian. Wih, keren. Untung saya nggak ikut Pak, itu bukan Roh Kudus, rohnya dia tadi yang pindah. Waduh, kalau saya ikut bahaya saya, ketularan rohnya dia. Tuh, betul Pak, ini saya nggak karang-karang, itu cerita nyata. Pak, ayo kita sungguh-sungguh terbuka dalam kebenaran Pak. Iya. Udah kita jangan mau terjebak lagi Pak. Yang dikejar itu kasih. Udah titik. Kalau dalam lingkungan jemaat, ya udah nggak usah 5 katanya membangun aja. Titik. Bukan saya nggak boleh bahasa roh, boleh aja, tapi harus ada menafsirkan. Kalau nggak ada yang menafsirkan, baiklah dia apa? Diam. Udah, itu bener. Ini bukan saya yang ngatur, betul nggak? Setuju nggak nih? Setuju ya, bukan saya yang ngatur ya. Alkitab yang ngatur. Kira-kira mungkin nggak Roh Kudus melawan Alkitab? Kira-kira mungkin nggak Roh Kudus melawan Alkitab? Tidak mungkin. Kok masih punya aturan sendiri? Alkitab udah atur kok. Baru 5 menit ke depan kita semua bahasa roh. Semua bahasa roh. Aduh. Mohon maaf ya, mirip kesurupan. Pak, Roh Kudus itu teratur Pak. Bu, teratur sekali. Bagaimana kita diatur, dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti baca deh selanjutnya, waktu saya singkat nanti habis di situ. Amin. Ayo, bukan ini, tetapi bagaimana karunia untuk menderita, untuk Tuhan beri kesempatan buat kita, mengaruniakan kepada kita, untuk kita menunjukkan bahwa Tuhan, aku rela kehilangan kesenanganku, yang penting Engkau disenangkan. Ini karunia Pak. Kejar Pak, Bu, kejar ini. Selagi masih hidup punya kesempatan Pak, Bu, menanggalkan kesenangan pribadi dan hidup untuk kesenangan Tuhan. Menanggalkan kepentingan pribadi dan hidup untuk kepentingan Tuhan. Kejar dong ini. Kejar Pak, Bu. Ini perlu diperjuangkan yang begini-begini. Kalau bahasa roh nggak perlu. Tuhan mengaruniakan kepada siapa dia mengaruniakan. Kalau dapat bahasa roh, puji Tuhan. Kalau nggak dapat, nggak ada yang salah Pak. Tuh. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ya, saya bukan mau ngajak debat, saya nggak mau debat, capek saya debat-debat dengan kebenaran. Pokoknya saya setuju Alkitab, udah titik, ikut Alkitab aja, amin. Ya udah gitu aja titik. Kalau kita mau ngatur begitu, kita ikut aja. Jangan punya aturan sendiri Bapak Ibu. Ini dia. Ayo, ada karunia untuk menderita Pak. Di mana dia menanggalkan kepentingannya. Kita lakukan hal ini juga bukan berarti kita akan berjasa kepada Tuhan. Enggak. Tapi ya, kita lakukan hal ini karena memang Tuhan lebih dahulu memberikan kepada kita hal itu. Amin. Buka tadi Filipi pasal 1, sekarang Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Nih. Saya bacakan ya, tadi terus ya ayat selanjutnya ya. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dan dapat juga dalam Kristus Yesus. Terus, yang walaupun dalam rupa Allah, bayangkan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan apa? Pak, Bu, kenapa kita diberi kesempatan? Kenapa kita diberikan karunia untuk menderita? Sebab dia sudah menderita terlebih dahulu buat kita, Pak. Dengan penderitaan yang kita kasih buat Tuhan, bukan berarti kita berjasa. Tidak. Kita udah berhutang, Pak, Bu.
Dengan cara apapun kita nggak bisa lunasi semua pengorbanan Tuhan. Tapi paling tidak kita bisa membalas sedikit aja Tuhan. Dengan cara apa? Sekarang aku hidup untuk kepentingan-Mu Tuhan. Nggak apa-apa Tuhan, orang lagi tidur nyenyak jam 4, jam 5 masih pada tidur. Aku bangun Tuhan, aku menderita Tuhan, aku ngantuk Tuhan. Tapi aku tanggalkan kepentinganku, aku mau cari Tuhan. Lakukan Pak. Orang-orang lagi happy-happy ketawa-ketawa nonton TV, aku ambil waktu baca Alkitab. Aku korbankan segala aktivitasku, aku cari Tuhan. Lakukan Pak, Bu. Bukan kita berjasa, tidak. Tapi tidak kita membalas kebaikan Tuhan. Alkitab katakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan diri. Bahkan bukan hanya kosong Pak. Bahkan saya kasih gambaran ya. Yesus memperagakan hidup bukan hanya kosong, tapi minus. Kenapa minus? Dia ambil rupa menjadi manusia, oke itu kosong. Sama-sama manusia, 0 sama 0. 1 sama 1 jadi 0. Oke. Tapi bukan hanya di situ. Dia ambil lagi rupa hamba lagi. Setelah hamba jadi apa? Mati. Matinya apa? Di kayu salib, penghinaan kematiannya. Jadi mengambil rupa dari kesetaraan dengan Allah, menjadi 0 manusia, manusia menjadi hamba, hambanya hamba terhina, matinya di kayu salib. Coba. Demi siapa? Dia tunjukkan kasihnya buat kita. Amin. Buat kita orang-orang yang dikasihi dia. Dia lakukan hal itu, sebab itu kita balas Pak. Walaupun nggak bisa, nggak ada ukurannya Pak. Tapi kita pergunakan kesempatan ini. Aku membalas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Aku perjuangkan, aku kejar karunia ini Tuhan. Bagaimana aku hidup yang penting Tuhan disenangkan. Aku nggak cari kesenanganku Tuhan. Aku mencari kesenangan-Mu yang penting Tuhan disenangkan. Ini sebuah perjuangan yang berat loh Bapak Ibu. Tapi harus dilakukan. Minus Pak. Makanya kalau kita sungguh-sungguh hidup Yesus, nggak mudah loh Pak. Bapak Ibu tahu nggak kalau Alkitab katakan begini. Barang siapa yang minta sama kamu, minta baju kamu, kasih juga apa? Jubah, betul nggak? Kalau orang minta baju kasih baju tuh 0. 1 sama 1 lah, 0. Tapi Yesus memperagakan bukannya 0, minus. Dengan cara apa? Korbankan juga jubah. Kalau ada orang yang minta sama kamu jalan 1 mil, jalan sama dia 2 mil, betul nggak? Kalau dia minta 1 mil, kita jalan 1 mil, 0, 1 sama 1. Tapi kita minus Pak, kita jalan 2 mil lebih capek kita Pak. Kita minus Pak. Sampai hidup bukan untuk kepentingan kita. Kita nggak cari kepentingan kita nggak cari kesenangan kita. Yang penting Tuhan disenangkan. Kalau ada yang menampar pipi kirimu, kata Alkitab, Pak, Bu, kalau kita nggak balas itu 0. Tapi yang buat kita minus, kasih yang kanan. Wah. Berbuat baiklah buat orang yang menganiaya kamu. Dianiaya nggak balas itu 0 Pak. Tapi udah dianiaya kita masih buat baik, minus kita Pak. Wah, tapi itu yang Tuhan ajarkan Pak, Bu. Suka nggak suka ini yang Tuhan ajarkan. Karunia ini yang kita mesti perjuangan loh Pak, Bu. Ada di sini yang berdoa buat orang jahat di kita, ada? Ada? Oh, gue doain sampai kecelakaan tengah jalan. Doainnya begitu. Tapi nggak begitu Pak, Bu. Minus memang. Tapi ini kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa aku mengasihi Tuhan dengan benar. Aku menderita, aku disakiti, aku nggak bales Tuhan. Betul, aku nggak bales. Aku dikecewakan, aku dihianati, aku nggak bales. Justru aku akan tetap berbuat baik, mendoakan orang itu Tuhan. Wah, minus kita. Ya itu Yesus begitu ngajarinnya Pak, Bu. Ini yang kita perjuangkan, ini karunia menderita loh Pak, Bu, untuk dia. Karunia menderita untuk dia Pak. Ini yang kita kejar. Ini yang kita harus kejar Pak. Bukan karunia yang lain. Bukan saya mengatakan bahasa roh tidak perlu, tidak Pak. Bahasa roh itu perlu untuk membangun diri. Dia akan membantu kita untuk mengucapkan doa-doa yang tidak terucapkan, betul nggak? Perlu Pak, tapi untuk membangun diri di jemaat nggak perlu. Kecuali dia menafsirkan, boleh.
Kalau nggak ada diam. Udah titik kok Alkitab begitu ngomongnya. Ayo kita berjuangkan yuk sama-sama. Bagaimana hidup seperti Yesus hidup. Punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah orang-orang yang begini Pak. Orang-orang yang mengejar karunia menderita. Nggak stop sampai di sini. Maka akan ada karunia berikutnya. Apa itu? Baca ayat selanjutnya. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan apa? Dan apa? Mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Setelah kita berani memperjuangkan untuk mendapatkan karunia menderita untuk dia Pak. Nggak stop sampai di sini Pak. Ada karunia tambahan. Alkitab katakan buat Yesus Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pak kalau kita perjuangkan Pak. Bagaimana kita menderita untuk dia. Suatu saat Tuhan berkata begini. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Amin. Disanjung kita. Disanjung kita. Ada karunia. Diangkat oleh Tuhan. Waduh seneng sekali posisi itu Pak. Itu yang kita rindukan loh. Gak ada yang lain untuk hidup ini apa sih? Gak ada. Ayo, udah gak perlu lagi deh. Kita cari kesenangan apa sih? Kesenangan kita tuh gak pernah ada habisnya Pak, Bu. Iya, gak pernah ada habisnya. Gak pernah. Istri bilang sama suami, Pak, beli baju dong Pak. Mama gak punya baju merah. Buka lemari merah semua isinya. Gak pernah ada puasnya Pak. Gak pernah ada puas. Iya. Orang udah punya motor maunya mobil. Udah punya mobil 1 maunya mobil 2. Udah puji Tuhan udah bisa ngontrak. Maunya punya rumah. Punya rumah 1 maunya rumah 2. Gak pernah ada habisnya Pak. Gak ada habisnya Pak. Tapi bagaimana aku menanggalkan kepentinganku, kesenanganku. Dan aku hidup untuk kesenangan Tuhan. Ayo kita perjuangkan hal ini yuk Pak, Bu. Waktunya singkat sekali soalnya. Waktunya sudah singkat sekali. Kenapa sih? Apa sih ruginya untuk hidup untuk kesenangan Tuhan? Apa sih ruginya? Gak ada ruginya Pak, Bu. Gak ada ruginya. Saya kalau mau hitung-hitungan Pak. Dari Denpasar saya. Jam 1:30 kelar ibadah saya langsung sini. Capek Pak, Bu. Apalagi kalau yang undang khotbah saya dari Jakarta Pak. Minggu depan saya di Jakarta, saya khotbah di Jakarta minggu depan. Mau hitung-hitungan gak dapet Pak, gak dapet. Walaupun dikasih persembahan kasih, oke lah anggap dia 2 juta. Nah tiket saya gimana PP? Hotel saya gimana? Emang gak dihitung? Hitung. Tapi ini kesempatan buat saya Pak. Saya gak perhitungkan ini. Gak mau saya. Sampai orang Jakarta bilang, oh sekarang kami udah gak enak undang Bapak lagi. Kenapa emang Pak? Ya kan Bapak kasihan Pak kesini ongkosnya. Wah jangan Pak. Kalau Bapak gak undang saya lagi Tuhan marah Pak. Tuhan marah. Betul, saya bukan gila khotbah, enggak Pak. Tapi ini kesempatan buat saya Pak. Saya tanggalkan kepentingan saya. Saya mesti beli tiket pesawat PP sendiri. Nanti saya di hotel juga bayar sendiri. Kalau PK-nya 2 juta, kalau PK cuma 1 juta, kan banyak nomboknya. Itu PK saya balikin lagi Pak, buat kas. Saya nggak ambil persembahan kasihnya. Saya pulang. Tapi sukacita Pak. Karena saya kembali tegaskan, saya hidup karena persembahan kasih. Saya hidup dari Tuhan. Apa pernah kekurangan? Enggak. Tuhan berkati saya sampai dengan hari ini. Enggak pernah kekurangan. Tuhan cukupkan semua. Amin. Ayo yuk kita berjuang yuk. Pak, Bu, ketika orang di rumah nonton TV, nonton sinetron, nonton drama Korea. Kita ambil keputusan enggak. Pokoknya jam ibadah jam 6 sore jangan diganggu, aku cari Tuhan. Amin. Daging sakit memang, maunya ikutin aja. Aduh, udah sampai berapa tuh seri berapa? Aduh. Sampai pun di rumah masih gini. Aduh, sampai mana tuh ya? Ya ampun. Tapi pilih Tuhan, amin. Pilih Tuhan. Nggak mungkin sia-sia apa yang kita pilih. Ketika orang masih tidur, kita udah bangun cari hadirat Tuhan. Aduh, itu saya lakukan Pak, Bu. Sebelum saya doa sama istri saya cari Tuhan duluan.
Tolong aku Tuhan, aku masih salah Tuhan. Waduh, saya mau nangis lagi kalau gini tuh. Udah hadirat Tuhan tuh saya nggak bisa tahan Pak. Wah kalau sudah dalam hadirat Tuhan dah. Makanya kalau toh yang dengar bahasa roh saya cuma istri saya. Yang lain nggak ada bisa dengar Pak. Karena Tuhan nggak suruh saya juga begitu. Aduh, kalau dalam hadirat Tuhan udah bisa bahasa roh saya Pak. Bu. Istri saya baru bisa dengar. Oh sudah nangis habis-habisan. Nanti baru jam 5 saya bangun istri saya. Anak saya. Yuk bangun yuk. Ayo doa rame-rame lagi bertiga. Kelar itu sarapan enggak. Turun ke bawah semua. Yuk ngapain? Duduk di meja makan. Taruh Alkitab 3. Ayo baca sama-sama. Baca. Istri saya sampai kitab Wahyu. Dia bilang gini kemarin, Pak. Sampai kitab Wahyu. Hadiah apa? Gitu. Minta hadiah dari kitab Wahyu. Iya. Anak saya sudah mau masuk Maleaki juga. Mau keluar perjanjian lama. Wah bahagia Pak. Saya nggak punya apa-apa yang bisa saya wariskan buat istri dan anak saya. Tapi saya punya kebenaran yang saya bisa wariskan buat mereka. Gak usah pusing Pak. Udah hidup untuk kepentingan Tuhan aja. Iya loh. Anak saya Pak ngantuk Pak. Gak bisa sayang. Yuk doa dulu sini malam. Baru tidur. Ya kalau gak doa jangan tidur deh. Nah, doa dulu. Ambil gitar. Ayo bertiga lagi. Kalau kecil masih larian terus. Larian dia biar aja. Dia denger kok. Iya. Cari Tuhan Pak. Cari Tuhan Bu, gak ada yang lain deh. Makanya kesempatan hidup hari ini jangan sia-siakan. Ada lagunya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini, apa? Sudah jadi berkat, amin. Ada waktu di mana kita gak berdaya lagi loh Pak, Bu. Tapi ketika gak berdaya, terima kasih Tuhan, aku diberi kesempatan untuk mendapat karunia untuk menderita untukmu ya Tuhan. Amin. Amin. Ayo Pak, Bu. Udah habis waktu saya ya. Ya, ayo kita perjuangkan. Betul loh Pak, Bu. Ini khotbah begini gak enak loh, saya deg-degan loh ini. Betul, saya gak ngomong bohong. Saya kalau kadang-kadang, aduh Pak, Bu. Bener ini kejadian nyata, saya habis khotbah tentang bahasa roh, besok gak diundang lagi Pak. Beneran saya nggak bohong. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Sinode yang sama Pak. Betul Pak. Saya nggak bohong di Jakarta Pak. Habis khotbah Pak Saro besok nggak diundang lagi Pak. Dihapus jadwal saya Pak. Nggak masalah. Saya nggak ambil amplopnya kok. Amin. Iya. Yang penting Tuhan disenangkan. Amin. Iya. Yang penting Tuhan disenangkan. Saya peladan ke gereja jauh loh. Pakai mobil keluar bensin. Amplop saya balikin. Gak ketemu, hitung-hitungan gak ketemu. Gak masalah, yang penting Tuhan disenangkan. Amin. Iya, udah itu aja deh Pak Bu, udah gak usah pusing-pusing. Ya. Jadi kalau hari ini yang rasa diberkati Tuhan dengan khotbah ini, ayo puji Tuhan. Ya. Ayo sama-sama kita bertobat. Saya juga dulu pernah salah kok, tapi gak mau salah terus. Amin. Iya. Dulu ini terakhir saya tutup khotbah saya. Dulu saya di seminari Betel, saya lulusan STT Sekolah Teologi tahun 2007. Tiba-tiba waktu di semester awal masuk Pak, pembicaranya orang luar negeri Pak. Oh, iya orang luar negeri pembicaranya. Wah saya nggak tahu dari mana, lupa. Tiba-tiba, oke sekarang waktunya ada terjemahnya, penerjemahnya. Sekarang waktunya maju semua, yang rindu dipenuhi bahasa roh maju semua, maju semua, maju semua. Ya namanya anak-anak masih semester baru ya Pak Bu. Saya ikut maju juga, ikut maju saya. Ikut maju, kayak gini. Wah, tiba-tiba masing-masing dibisikin. Kamu ikuti apa yang saya ngomong ya. Saya iya. Itu jelas sekali Pak. Saya juga. Capek Pak, capek. Betulan capek, saya capek. Gitu. Itu betul, saya nggak kadang nih gitu. Terus tiba-tiba saya dengar. Kebetulan satu angkatan ada dari kampung Pak. Dari Siantar. Wah dari Medan Pak, dari kampung deh. Iya betul. Datang ke sebelah saya, orang Batak. Dia suruh ngikutin. Dia nggak ngikutin, dia berani banget. Kalau saya kan takut, saya ikut tata gitu. Kok dia diem aja gitu, dia diem aja. Ternyata setelah kelar Pak, dia cerita Pak sama saya. Jadi saya bingung mau ngomong apa. Tapi akhirnya dia ngomong. Bapak Ibu tahu dia ngomong apa? Ketika, ayo terus. Ikuti kata saya, dia diem. Tiba-tiba dia ngomong gini. Sik berpadikan di porjoget sorban gotab dia mengani gitu. Itu bahasa
bahasa Batak Pak, lagu Batak Pak ternyata. Iya orang luar negeri langsung, yes terus gitu loh Pak. Wah ngeri loh, ini kejadian nyata itu. Iya, siksi bermanikam di parjoget suara manikotam, ini kan lagu Batak Pak. Orang Amerika mana tahu bahasa Batak, orang Amerika yes terus gitu Pak. Udahlah kita nggak itu lagi, amin. Ya, saya nggak bermaksud menghina bahasa roh, enggak Pak, enggak, percayalah enggak. Tapi saya perlu menyampaikan kebenaran. Ya, ini kebenarannya Pak. Udah yang itu nanti karunia itu akan lenyap. Nanti baca semua ya. Pasal 12, 13, 14. Tentang karunia-karunia roh. Baca. Semua akan lenyap. Bahasa roh udah gak ada lagi. Nubuatan akan hilang. Tapi kasih tinggal tetap. Ya udah kasih yang kita kejar dong. Amin. Iya. Mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Suami mengasihi istri. Istri mengasihi suami. Udah belum? Di mimbar sih penuh dengan kemuliaan, di rumah gimana? Aduh Pak, saya ngomong begini saya saksikan Pak, saya perjuangkan. Besok-besok ketemu istri saya tanya gimana saya hidup, tanya istri saya nyatakan saya berani tegas. Oh saya nggak pusing Pak, pulang capek pelayanan sampai rumah piring kotor cuci Pak, gulung tangan cuci Pak, Bu. Saya nyapu, mereka masih habis doa baca kitab. Masih ngantuk, tidur lagi ke atas tidur. Saya nyapu ngepel Pak, rumah Pak. Gak pusing saya. Suami gak punya harga diri, terserah. Mau ngomong apa kek. Yang penting Tuhan disenangkan, amin. Iya gak pusing Pak, berkorban Pak. Ya, ayo kita perjuangkan. Ini baru mengasihi Tuhan, mengasihi sesama gimana. Orang tua dengan anak-anak gimana Pak, Bu? Kenapa sekarang anak-anak banyak suka ngelawan orang tua? Orang tua gak jadi berkat Pak. Jadi contoh. Anak saya kalau saya lihat begini dia, ada gini aja. Gak usah ngomong segini aja. Dia segini. Gitu Pak anak saya Pak. Udah 14 tahun padahal. Dia cukup begini aja. Dia tahu dia salah. Gitu. Berani ngelawan gak berani dia Pak. Saya tunjukkan bagaimana saya mengasihi dia dengan benar. Amin. Iya, banyak Pak. Perjuangan kita masih panjang. Perjuangan kita masih panjang. Ya. Patokannya jangan mimbar gereja Pak. Mimbar gereja ini banyak, mohon maaf ya, banyak kedok Pak. Tapi yang kenyataan tuh di rumah tangga kita aslinya Pak. Maka saya kalau khotbah di anak-anak muda, saya katakan jangan cari jodoh di mimbar gereja. Jangan. Cari jodoh ke rumahnya, tanya mamanya, "Mah, anaknya gimana tante?" Kalau anak mamanya bilang, "Oh jangan, males." Udah jangan cari yang lain. Udah bener deh. Oh di sini sih, waduh pelayanan, wah main musik, wah semua, wah kayak holy banget gitu. Tanya di rumah. Amin. Iya, udah deh. Udah sekarang hidup bagaimana menyenangkan hati. Ya, amin ya. Ya, waktunya singkat Pak, Bu. Gak selamanya kita kuat. Ada waktu dimana nanti kita lemah. Ayo kita perjuangkan. Aku hidup yang untuk kesenangan Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, aku gak senang, yang penting Tuhan senang. Itu aja. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saya akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang baik Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran-Mu telah tersampaikan bagi setiap kami. Roh Kudus, mohon maaf Tuhan. Jika Roh Kudus temukan dalam hati kami hal yang salah. Roh Kudus ampuni kami. Maafkan kami atas segala kelalaian kami. Tapi kami mau berjuang Tuhan, memperbaharui semuanya. Agar kami semakin hari semakin benar di hadapan-Mu. Semakin benar di hadapan-Mu. Roh Kudus tolong kami. Bapa yang baik Tuhan Yesus Kristus tolong kami, tolong kami. Mampukan kami hidup untuk kesenangan-Mu. Mampukan kami hidup untuk kepentingan-Mu. Dan bahkan semua yang kami hidupi, semua semata-mata hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Firman-Mu telah tersampaikan, Roh Kudus menyempurnakan kebenaran ini. Tuhan, aku juga secara pribadi mohon ampun daripada-Mu. Jika ada kata-kata yang aku keluarkan yang tidak seharusnya aku keluarkan, aku mohon ampun daripada Tuhan. Tuhan menguduskan, menyucikan kami semua. Terima kasih Tuhan, ibadah berlanjut kami pertaruhkan dalam tangan pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang cinta Tuhan kita mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati.
Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Michael. Terima kasih Pak atas berkatnya, Tuhan Yesus berkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebagai boleh menikmati firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, mengajar kami Tuhan. Untuk kami mengejar kasih lebih daripada yang lain. Karena Engkau adalah kasih itu sendiri Tuhan. Dan ajar kami untuk mengejar karunia, untuk menderita demi cinta kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Karunia untuk pikul salib, mengorbankan kesenangan kami, demi Engkau disukakan atas kehidupan kami. Segala aspek kehidupan kami Tuhan, biarlah tertuju untuk menyenangkan hati Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu Tuhan malam hari ini atas jemaat-Mu di tempat ini. Dan bahwa kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Bukan hanya taat dan setia, tetapi penuh kesukaan melakukan firman Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Demikian kami ucap syukur Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Michael yang Tuhan pakai untuk jadi saluran berkat-Mu atas tempat ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati beliau. Berkati kesehatannya Tuhan. Pelayanannya Tuhan, berkati, pakai lebih heran lagi Tuhan dimanapun beliau melayani. Membawa jemaat-Mu di dalam kebenaran ilahi. Tuhan, berkati juga keluarganya Tuhan, istri anaknya Tuhan, jadi teladan Tuhan. Bagaimana mengikut Engkau, mengiring Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga segala usaha dan pekerjaannya ditambah Tuhan, kami taruh dalam kuasa Tuhan. Kami percaya Roh Kudus turut bekerja di dalam usaha tambah beliau, mendatangkan kebaikan dalam segala aspeknya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami umat-Mu akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Kau tilik dari ketinggian-Mu ya Bapa, setiap tangan-tangan yang menabur, dan kami percaya setiap tangan yang menabur pasti diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat pelayanan Pak Pendeta Michael, Tuhan berkati Pak. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama beribadah di tempat ini bersama-sama kami. Dan kami dengan penuh sukacita mengundang untuk hari Minggu-minggu berikutnya kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Saya sampaikan kegiatan gereja sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di tempat ini. Kemudian hari Sabtu jam 7 ibadah doa malam, dilanjutkan latihan musik. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya. Minggu pertama ya, minggu depan, suara gembala disertai perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati Tuhan pada malam hari ini, amin. Dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh menguatkan. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Ada sukacita? Haleluya. Kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Percaya kuasanya.
Istimewa Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan yang senantiasa membentuk pribadi-pribadi kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau menerima karunia apapun juga dari Engkau. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, Engkau bermaksud untuk menerima karunia penderitaan pada kehidupan kami. Kami mau menanggalkan hobi kami. Kami mau menanggalkan kesenangan kami. Asal Engkau senang. Terima kasih Bapa, firman yang begitu membentuk karakter kami seperti Engkau. Dan itulah Tuhan tujuan kami. Kami mau menjadi seperti Engkau. Keberkati Tuhan hamba-Mu, Pastor Michael. Teristimewa, berkati pelayanannya sebagai pengajar, sebagai pembawa firman, suara kebenaran yang senantiasa dikumandangkan. Engkau berkati sehingga setiap pribadi, setiap telinga mendengarnya akan terberkati dengan penyampaian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sertai beliau. Dan Kau sertai pekerjaan di Tambak. Dan Kau senantiasa menyertai setiap proses-proses di Tambak. Sehingga menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu ini. Dan Kau tetap memakai lebih-lebih lagi dalam pelayanan. Dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami masih berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa kami Tuhan, negara kami ya Bapa. Engkau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, Bapak Kapolri dan Panglima TNI, kami serahkan semuanya di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa pribadi-pribadi ini, beliau-beliau ini adalah pilihan-Mu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Oleh sebabnya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, berikan kesehatan, akal budi, sehingga semua aktivitasnya Engkau cover dan Engkau lindungi, Engkau sertai dalam nama Yesus. Demikian pula Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jemberana. Kami serahkan Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Engkau berkati, sehingga kami boleh merasakan kesejahteraan di dalam kota di mana kami berada. Oleh sebabnya Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, perekonomian, keamanan, kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa melindungi kota kami di mana kami berada. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat Engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha jasamu, usaha proyekmu, usaha kulinermu, usaha kedaimu, budidaya tambakmu, dan kesehatanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, mari kita pulang, membawa segala kemenangan, damai sejahtera, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama, amin. Selamat malam saudara, sampai ketemu minggu depan.